Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ini. Kami dari kelas 24C, jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, anggota kelompok ini terdiri dari Amia, Laela, Hilmi, dan Fauzi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan materi mengenai analisis non-parametrik lebih dari 2 variabel, yang diharapkan dapat menambah pemahaman serta wawasan bagi para penonton. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan membantu dalam proses pembelajaran. Halo semuanya, selamat datang di sesi bahas tuntas kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasain momen ini? Bayangin aja, kamu lagi ngerjain skripsi atau riset kampus, jam 3 pagi, mata udah kayak panda, terus natap layar laptop penuh keputusasaan gara-gara kurva lonceng data kamu hancur lebur. Nggak normal. Kerasa banget kan panik dan pusingnya? Kalau kamu pernah atau lagi ngelewatin fase itu, santai, tarik napas dulu. Hari ini kita bakal bedah tuntas solusinya. Ngerjain riset itu emang kadang berasa kayak main game RPG dengan mode paling susah. Dan bos terakhirnya, yup, data yang nggak normal. Kamu udah capek-capek sebar kuesioner ke ratusan orang, pas diuji, datanya menolak normal. Rasanya pengen banget ngelempar laptop alias rage quit kan? Tapi di sesi kali ini, aku mau buktiin ke kalian kalau data nggak normal itu sama sekali bukan kiamat. Nggak normal? Ya nggak masalah dong. Kenalan dulu nih sama cheat code atau senjata rahasia kita, analisis non-parametrik untuk lebih dari 2 variabel. Kalau kita ngutip dari para ahlinya ya, kayak Sugiono atau Ghazali, ini tuh pada dasarnya metode ajaib yang nggak peduli sama aturan ketat distribusi normal. Jadi pas aturan main statistik parametrik yang kaku itu gagal, misalnya nih sampel responden kamu kekecilan atau datanya cuma berupa ranking, metode ini bakal dateng nyelamatin data kamu dari jalan buntu. Bener-bener penyelamat. Oke, anggap aja aku ini cutting yang lagi ngopi bareng kalian, ngasih peta survival buat ngelewatin rintangan data. Agenda kita hari ini simple. 1. Data nggak normal, santai. 2. Kenapa pilih jalur non-parametrik. 3. 3 jurus utama analisis. 4. 7 langkah eksekusi data. 5. Plus minus senjata ini. Dan terakhir, dunia nyata dan kesimpulan. Yuk, langsung kita gas. Masuk ke bagian kedua. Kenapa pilih jalur non-parametrik? Kenapa metode ini sering banget dibilang lifesaver? Pertama, dan yang paling jelas, dia nggak butuh data yang terdistribusi normal. Kedua, kalau responden survei kamu ternyata dikit banget, metode ini tetap bisa jalan. Terus yang nggak kalah penting, dia ini jago banget nanganin data ordinal, kayak misalnya survei tingkat kepuasan pelanggan, atau data nominal, kayak jenis kelamin dan preferensi produk. Karena super fleksibel dan hitung-hitungannya lumayan simple, metode ini cocok banget buat riset sosial atau ngebaca tren digital anak muda yang datanya emang sering berantakan. Dan asal kalian tahu, ini bukan cuma sekedar trik buat asal lulus sidang ya. Secara teori, metode ini punya 7 fungsi utama yang keren abis. Mulai dari fungsi deskriptif, analisis, penelitian, pengambilan keputusan, evaluasi, pembanding, sampai pengolahan kategori. Kedengarannya agak panjang sih, tapi intinya gini, dia ngebantu kamu buat ngebandingin banyak hal, nyari benang merah, dan bikin keputusan yang objektif. Kayak kalau kamu mau ngevaluasi promo TikTok mana yang paling banyak bikin orang check out keranjang kuning, nah ini dia alat yang paling tepat buat nganalisisnya. Lanjut ke bagian ketiga, 3 jurus utama analisis. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana sih caranya kita milih senjata statistik yang paling pas buat data spesifik kita? Iya kan, nggak mungkin kita pakai pedang jarak dekat buat ngelawan musuh di kejauhan, bener nggak? Pemilihan uji statistik ini krusial banget, biar kesimpulan riset kamu nggak berakhir zonk. Nah, ini dia contekan utamanya. Ada 3 jurus atau tes statistik yang bakal paling sering kalian temuin. Pertama, uji Kruskal-Wallis. Ini tuh ibarat alternatifnya ANOVA, dipakai kalau kamu mau ngebandingin lebih dari 2 kelompok yang saling independen atau nggak ada hubungannya. Contoh simpelnya, misal kamu mau ngebandingin tingkat kepuasan teman-teman kamu terhadap 3 brand boba tea yang beda-beda. Kedua, ada uji Friedman. Kalau yang ini khusus buat data yang berpasangan. Misalnya nih, kamu mau ngecek skill seorang pro player e-sports sebelum, pas lagi, dan sesudah dia ikut bootcamp. Datanya diambil dari orang yang sama tapi diukur berkali-kali. Dan yang ketiga, konkordansi Kendall. Ini dipakai buat ngecek seberapa kompak atau setujunya beberapa rater atau penilai terhadap satu objek.
Ya, persis kayak pas 3 juri kompetisi masak nyicipin dan ngasih skor buat satu hidangan yang sama. Kebayangkan serunya? Kita masuk ke bagian keempat. 7 langkah eksekusi data. Walaupun di sumber aslinya ada 7 langkah, aku ringkas jadi 5 langkah panci aja biar gampang banget kalian ingat. Alurnya tuh ngalir banget. Langkah pertama, tentuin dulu masalah dan variabelnya, mana yang X dan mana yang Y. Kedua, kumpulin datanya, bisa lewat sebar survei online, observasi, atau interview. 3, nah ini penentuannya, pilih uji yang paling tepat dari tabel yang baru aja kita bahas tadi. 4, masukin dan olah datanya pakai software kayak SPSS atau Excel. Dan yang kelima, tinggal interpretasiin hasil outputnya terus tarik deh kesimpulan akhirnya. Gampang kan? Biar makin ada bayangan, kita pakai contoh nyata deh. Bayangin ada seorang peneliti yang mau ngecek efektivitas 3 metode belajar beda di 3 kelas. Pas dicek, loh kok datanya nggak normal? Santai, dia langsung mutusin pakai uji Kruskal-Wallis. Setelah diolah, jeng-jeng, outputnya nunjukin kalau ada perbedaan yang signifikan di antara ketiga kelas tersebut. Jadi kesimpulannya benar-benar valid. Pilihan metode belajar itu emang ngaruh banget ke nilai siswa. Cepat, tepat, dan datanya berhasil diolah dengan selamat. Bagian kelima, plus minus senjata ini. Oke, kita harus tetap objektif. Kelebihan dari cheat code ini emang menggoda banget. Dia sama sekali nggak butuh distribusi normal, super ramah buat sampel kecil, dan data ordinal atau nominal, plus fleksibilitasnya tinggi. Tapi, ada tapinya nih. Kekurangannya, tingkat presisi atau ketajamannya itu emang nggak sekuat statistik parametrik. Terus, hasil analisisnya juga seringkali kurang detail dan informasi keseluruhan yang dikasih juga lebih terbatas. Jadi rule of thumb-nya gini ya, kalau data kamu udah mulus, terdistribusi normal dan sampelnya banyak, ya tetap prioritaskan statistik parametrik. Tapi kalau data kamu lagi kaos dan berantakan, non-parametrik ini adalah pahlawan yang bakal nyelamatin riset kamu. Bagian terakhir, dunia nyata dan kesimpulan. Aku mau ngingetin banget, ini tuh bukan cuma teori ngebosenin yang berhenti di ruang kelas. Di dunia nyata, ini bakal kepake banget buat jenjang karir kalian nanti. Di dunia pendidikan, ini dipakai buat nilai metode ajar baru. Di dunia bisnis digital yang serba cepat, ini tools buat ngetes tingkat kepuasan produk atau ngecek mana strategi marketing yang paling cuan. Di bidang kesehatan, dokter atau peneliti pakai ini buat ngebandingin efektivitas obat baru. Bahkan di ranah sosial, metode ini dipakai buat nganalisis behavior atau kebiasaan berbagai macam komunitas. Luas banget kan dampaknya? Jadi kalau bisa disimpulkan dalam satu kalimat sakti, analisis non-parametrik adalah solusi paling fleksibel untuk mengolah data lebih dari 2 variabel di saat data kamu itu jauh dari kata sempurna. Ini benar-benar sebuah plan B, rencana cadangan tingkat dewa yang selalu bisa nyelamatin inovasi dan riset kamu dari ancaman jalan buntu, cuma gara-gara masalah teknis perhitungan data. So, pertanyaan terakhir dari aku buat kalian. Lain kali kalau data riset kantormu atau skripsimu mentok gara-gara gagal uji normalitas, cheat code non-parametrik mana nih yang bakal langsung kamu keluarin? Kruskal-Wallis, Friedman, atau Kendall? Pokoknya mulai sekarang jangan pernah ngerasa terintimidasi lagi sama data yang berantakan ya. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kali ini dari awal sampai akhir. Semoga insight hari ini bikin jalan riset kalian makin mulus tanpa hambatan. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya. Demikian penyampaian materi yang dapat disampaikan dalam video ini. Semoga penjelasan yang telah dipaparkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik serta menambah wawasan bagi para penonton. Dalam penyampaian materi ini, tentunya masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, mohon maaf apabila ada kesalahan atau hal yang kurang berkenan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.